Kronologi penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan kelar laga Arema FC versus Persebaya Surabaya akan dibahas dalam video ini. Kerusuhan pecah tak lama setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, yang mana Persebaya Surabaya menang 3-2 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang, Sabtu 1 Oktober 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Lantas, apa penyebab banyaknya orang yang meninggal dunia? Hal ini terjadi akibat pecahnya kerusuhan sesuai lontaran gas air mata ditembakkan untuk menghimbau ribuan Aremania yang ingin merangsak ke lapangan. Berusaha mencari para pemain untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan karena itu pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan, ucap Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta saat berada di Mapolres Malang pada Minggu dini hari, 2 Oktober 2022. Niko menyebutkan saat itu timnya mencoba memberikan imbauan dengan cara persuasif. Namun cara itu tak berhasil, alhasil massa kian beringas menyerang dan merusak mobil kepolisian. Saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata harus sudah habis, sudah mulai menyerang petugas, sudah mulai rusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar. Upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah merusak mobil polisi dan akhirnya gas air mata disemprotkan, tuturnya kembali. Dari sanalah akhirnya ribuan Aremania yang masih berada di tribun panik dan mencari pintu keluar. Puncaknya ketika mereka berebut menuju pintu 10 dan 12 sehingga terjadi penumpukan dan terjadi tragedi ratusan orang meninggal dunia. Dari 40.000 penonton yang hadir, kurang lebih tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian yaitu sekitar 3.000-an yang masuk turun ke tengah lapangan. Sedangkan yang lainnya tetap mereka yang di atas, kata dia. Akibatnya ada 127 orang tewas, 34 diantaranya meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan sebelum sempat dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu 94 orang lainnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Saat ini total ada 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit mulai dari RSUD Kanjuruhan, RS Wafa Husada, RS Teja Husada, RSUD Saiful Anwar dan beberapa rumah sakit di Kota Malang. Masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi beliau Bupati Malang melakukan pengecekan langsung oleh kami dan terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada saat yang dirawat, tukasnya. Kelar laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, PSSI langsung membentuk tim investigasi. Sementara itu, PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi menghentikan Liga 1 2022-2023 hingga sepekan ke depan. Presiden Jokowi memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara kompetisi Liga 1 2022-2023 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus pada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan. Sementara itu, sebuah video memperlihatkan Ibu Tri Risma hari ini kepada bonek supporter Persebaya. Dalam video itu, Ibu
Tri Risma hari ini menggunakan kostum tim sepak bola Persebaya memberikan anak-anak pesan. bonek semuanya. Sudah ada larangan dari pemerintah, sudah ada larangan dari PSSI bahwa kalian semuanya tidak boleh berangkat ke Malang. Penyebabnya banyak sekali. Di antaranya adalah supaya tidak ada korban lagi. Tolong, satu nyawa, satu anak, satu orang, bagi keluarganya seperti ribuan orang. Jadi jangan ada korban lagi. Saya tahu itu berat, kita meninggalkan para pahlawan yang akan memperjuangkan kota Surabaya. Mari kita doakan bersama-sama di kota kita. Sementara itu, doa bersama untuk korban insiden Kanjuruhan Malang. Ribuan aparat pengamanan gabungan dari TNI Polri melakukan giat doa bersama di Stadion GBLA Minggu 2 Oktober 2022. Aksi doa bersama itu ditujukan untuk korban insiden yang menewaskan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang. Gabungan aparat pengamanan juga membentuk koreografi Arema. Selain itu, aparat pengamanan melakukan formasi barisan melingkar mengitari lapangan utama Stadion GBLA. Video tersebut kembali beredar pasca kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan pada kemarin 1 Oktober 2022.